Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Indonesia sedang mencatatkan babak baru yang menggembirakan dalam peta ekspor produk pertanian global, dengan cabai rawit muncul sebagai salah satu komoditas andalan yang menunjukkan kinerja gemilang di tahun 2025. Data terbaru menunjukkan bahwa ekspor cabai rawit organik asal Nusa Tenggara Barat, NTB, ke berbagai negara tujuan utama, khususnya Jepang, mengalami pertumbuhan eksponensial yang patut diperhitungkan. Provinsi NTB yang sejak tahun 2019 mulai merintis ekspor cabai organik ke Jepang, kini telah berhasil membangun reputasi internasional sebagai salah satu penghasil cabai berkualitas premium di kawasan Asia Tenggara. Yang lebih membanggakan, pola ekspor yang awalnya bersifat insidental kini telah bertransformasi menjadi pengiriman rutin dengan volume yang terus meningkat signifikan. Catatan terbaru menunjukkan bahwa setiap bulannya setidaknya 1-2 kontainer berisi 7-14 ton cabai mentah organik dikapalkan ke pelabuhan-pelabuhan utama Jepang seperti Tokyo dan Osaka. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir, permintaan pasar internasional menunjukkan tren kenaikan yang lebih agresif, terutama dari negara-negara yang sebelumnya belum menjadi tujuan ekspor utama. Pasar Singapura yang dikenal sangat ketat dalam standar mutu pangan, kini secara konsumen mengimpor cabai kering asal NTB dalam volume yang terus bertambah. Sementara itu, negara-negara Timur Tengah khususnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar menunjukkan preferensi kuat terhadap cabai bubuk yang diolah dengan teknologi modern. Yang menarik, beberapa negara Eropa seperti Belanda dan Jerman mulai menunjukkan minat terhadap produk cabai rawit organik Indonesia, meskipun masih dalam tahap uji coba pasar dengan volume terbatas. Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan permintaan global, tetapi juga menunjukkan keberhasilan transformasi sistem produksi pertanian di tingkat petani. Para petani cabai di NTB yang awalnya hanya mengandalkan pasar domestik, kini telah mampu beradaptasi dengan standar internasional yang ketat, mulai dari penerapan pertanian organik, penjaminan traceability produk, hingga pemenuhan berbagai sertifikasi internasional seperti Global, AP dan Organic Certification. Fenomena ini sekaligus membuktikan bahwa komoditas pertanian bernilai tambah tinggi seperti cabai rawit organik memiliki potensi besar untuk menjadi primadona ekspor Indonesia yang baru. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan penguatan rantai pasok, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan muncul sebagai salah satu eksportir cabai rawit organik terkemuka di kawasan Asia Pasifik. Program Desa Devisa yang diinisiasi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, telah menjadi tulang punggung peningkatan ekspor cabai rawit organik Indonesia di tahun 2025. Pada tahun ini, tercatat sebanyak 50 desa di Lombok Barat dan Lombok Timur telah berhasil dikembangkan menjadi sentra produksi cabai organik berkualitas ekspor. Perkembangan ini menunjukkan kemajuan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana petani setempat mulai beralih dari metode konvensional ke sistem pertanian organik modern yang lebih terstruktur dan terstandarisasi. Kesuksesan program ini tidak terlepas dari pendekatan komprehensif yang meliputi berbagai aspek produksi dan pemasaran. Para petani tidak hanya menerima pelatihan teknis tentang budidaya organik, tetapi juga dibekali pengetahuan tentang manajemen rantai pasok global dan standar mutu internasional. Fasilitas pendukung seperti unit pengolahan modern, cold storage, dan sistem pengemasan berstandar ekspor telah dibangun untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen luar negeri. Sistem kemitraan yang dibangun dalam program ini juga patut mendapat perhatian. Kerjasama yang erat antara petani, pemerintah, dan pembeli internasional telah menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Pembeli asing tidak hanya menjamin pasar, tetapi juga bersedia membayar harga premium untuk cabai organik yang memenuhi standar mereka. Hal ini memberikan insentif kuat bagi petani untuk terus meningkatkan kualitas produksinya. Yang lebih menggembirakan, dampak program Desa Devisa telah melampaui aspek ekonomi semata. Terjadi peningkatan signifikan dalam kesejahteraan petani, dengan rata-rata pendapatan yang meningkat hingga 3 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Program ini juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor pendukung seperti pengolahan, logistik, dan pemasaran. Keberhasilan ini telah mendorong pemerintah untuk memperluas program serupa ke daerah-daerah penghasil cabai lainnya di Indonesia, dengan target yang lebih ambisius dalam beberapa tahun mendatang.
Pasar global semakin membuka peluang besar bagi cabai rawit organik Indonesia. Dengan permintaan yang terus meningkat dari berbagai negara, Jepang tetap menjadi importir utama dengan permintaan stabil untuk cabai segar, sementara Singapura dan negara-negara Timur Tengah menunjukkan pertumbuhan pesat untuk cabai kering dan bubuk. Beberapa negara Eropa juga mulai tertarik dengan produk cabai organik Indonesia, meski masih dalam skala terbatas. Namun, peluang ini diiringi tantangan ketatnya standar kualitas internasional. Pasar Jepang dan Eropa menerapkan persyaratan yang sangat ketat mengenai residu pestisida dan sertifikasi organik. Beberapa kasus penolakan ekspor di awal tahun 2025 menjadi bukti nyata tantangan ini. Untuk mengatasinya, pemerintah dan pelaku usaha telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan petani, penguatan sistem pengujian kualitas, dan penerapan teknologi traceability. Tantangan lain yang dihadapi meliputi persaingan dengan negara produsen lain dan dampak perubahan iklim terhadap produksi. Untuk mempertahankan daya saing, Indonesia perlu fokus pada keunggulan kualitas dan rasa khas cabai lokal, sambil terus mengembangkan varietas unggul yang lebih tahan terhadap penyakit dan cuaca ekstrim. Dengan strategi yang tepat, cabai rawit Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas pangsa pasar global di tahun-tahun mendatang. Dampak ekonomi dari peningkatan ekspor cabai rawit organik telah memberikan transformasi signifikan bagi kesejahteraan petani dan perekonomian daerah di sentra-sentra produksi. Di Nusa Tenggara Barat, data terbaru menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata petani cabai yang terlibat dalam program ekspor organik telah meningkat dari Rp3,5 juta per bulan di tahun 2021 menjadi Rp9 sampai 12 juta per bulan di pertengahan 2025. Kenaikan ini tidak hanya berasal dari harga jual yang lebih tinggi di pasar ekspor, 30-50% lebih mahal dibanding harga domestik, tetapi juga dari efisiensi produksi dan penurunan biaya input pertanian setelah beralih ke sistem organik. Peningkatan pendapatan ini telah menciptakan efek berganda, multiplier effect, yang luas di tingkat komunitas. Banyak petani yang mulai mampu membangun rumah permanen, menyekolahkan anak ke perguruan tinggi, bahkan mengembangkan usaha sampingan seperti homestay agrowisata dan usaha pengolahan produk turunan cabai. Di Desa Sembalun, Lombok Timur, misalnya, kelompok tani setempat telah mengembangkan produk inovatif seperti minyak cabai aromaterapi dan bumbu cabai instan yang dijual sebagai oleh-oleh premium. Di tingkat makro, kontribusi ekspor cabai rawit terhadap devisa negara semakin signifikan. Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, nilai ekspor cabai rawit dan produk turunannya mencapai $28,7 juta pada semester pertama 2025, meningkat 65% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Angka ini belum termasuk dampak tidak langsung seperti penciptaan lapangan kerja di sektor logistik, pengemasan, dan jasa sertifikasi yang diperkirakan telah menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja baru. Pemerintah daerah juga mendapatkan manfaat melalui peningkatan PAD, pendapatan asli daerah, dari pajak ekspor dan retribusi. Dana ini sebagian besar dialokasikan kembali untuk program pemberdayaan petani, termasuk pembangunan infrastruktur pertanian, pusat pelatihan, dan akses pembiayaan. Beberapa kabupaten di NTB bahkan mulai mengembangkan klaster industri pengolahan cabai terpadu yang meliputi fasilitas pengeringan, penggilingan, dan pengemasan modern untuk meningkatkan nilai tambah produk sebelum diekspor. Yang tak kalah penting, kesuksesan ekspor cabai rawit telah membuka jalan bagi komoditas pertanian bernilai tinggi lainnya untuk menembus pasar global. Petani yang awalnya hanya menanam cabai kini mulai diversifikasi dengan vanili, kayu manis, dan rempah-rempah lain yang memiliki nilai ekspor tinggi. Pola kemitraan dan sistem sertifikasi yang telah terbangun dalam rantai nilai cabai organik menjadi model yang bisa direplikasi untuk komoditas lainnya, menciptakan ekosistem ekspor pertanian yang lebih berkelanjutan dan inklusif di tingkat daerah. Meskipun data statistik komprehensif mengenai volume ekspor cabai rawit nasional tahun 2025 belum sepenuhnya tersedia, berbagai indikator menunjukkan tren positif yang menjanjikan bagi masa depan komoditas ini. Analisis dari Badan Pusat Statistik, BPS, mengungkapkan bahwa subsektor hortikultura, termasuk cabai rawit, telah tumbuh rata-rata 8,2% per tahun sejak 2021, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan yang berada di kisaran 3,5%.
Proyeksi Kementerian Pertanian menunjukkan potensi nilai ekspor cabai rawit dan produk turunannya bisa mencapai $60-75 juta pada akhir 2025, dengan asumsi peningkatan produktivitas 15% dan perluasan area tanam organik seluas 5.000 hektar di berbagai sentra produksi. Keberhasilan NTB dalam mengembangkan ekspor cabai rawit organik telah memicu gelombang optimisme di daerah-daerah penghasil cabai lainnya. Provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan mulai mengadopsi model serupa dengan menyesuaikan karakteristik lokal. Di Jawa Timur misalnya, petani di daerah Trenggalek dan Ponorogo mulai mengembangkan varietas cabai rawit putih yang memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar Timur Tengah. Sementara di Sumatera Utara, kelompok tani di Karo berfokus pada pengembangan cabai organik dengan sistem agroforestry yang dikombinasikan dengan tanaman kopi. Untuk mempertahankan momentum ini, diperlukan strategi jangka panjang yang mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, penguatan riset dan pengembangan varietas unggul yang tidak hanya menghasilkan produktivitas tinggi, tetapi juga memiliki karakteristik khusus seperti kadar kapsaisin stabil, ketahanan terhadap penyakit, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Lembaga penelitian seperti Balitsa, Balai Penelitian Tanaman Sayuran, telah memulai program pemuliaan untuk menghasilkan varietas cabai rawit ekspor generasi baru. Kedua, investasi dalam teknologi pasca panen dan pengolahan untuk memperpanjang masa simpan produk dan meningkatkan nilai tambah. Beberapa startup agritech lokal mulai mengembangkan teknologi pengeringan vakum dan ekstraksi oleoresin yang bisa diaplikasikan skala UKM. Ketiga, diplomasi perdagangan yang lebih agresif untuk membuka akses pasar baru. Pemerintah perlu mempercepat negosiasi persetujuan sanitari dan fitosanitari dengan negara-negara potensial seperti Korea Selatan, Kanada, dan negara-negara Skandinavia yang memiliki pasar makanan pedas yang berkembang pesat. Terakhir, penguatan sistem pembiayaan dan asuransi pertanian untuk melindungi petani dari fluktuasi harga dan risiko gagal panen. Skema pembiayaan inovatif seperti crowdfunding dan kontrak berjangka komoditas perlu dikembangkan lebih luas. Dengan sinergi antara petani, pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga penelitian, cabai rawit Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjadi komoditas ekspor andalan tetapi juga ikon produk pertanian bernilai tinggi di pasar global. Transformasi dari komoditas lokal menjadi produk premium berstandar internasional ini bisa menjadi model bagi pengembangan komoditas pertanian lainnya, sekaligus bukti nyata bahwa pertanian Indonesia mampu bersaing di era perdagangan global yang semakin kompetitif.